Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Tak kuntung kuntung kuntung, tak kuntung kuntung kuntung, tak. Saudara-saudari yang terkasih, orang senang mempunyai anak kecil yang lucu, yang imut, yang gemoy, dan orang selalu melihatnya sebagai anugerah Tuhan. Tetapi di beberapa negara disahkan orang-orang yang bisa aborsi dengan alasan kebebasan pribadi atas tubuhnya sendiri. Dan itu kemudian melegalkan membunuh janin yang sudah dikandung. Dan negara-negara itu masih merasa bahwa itu aturannya benar. Bahkan sekarang ini banyak negara-negara yang tidak mengakomodir untuk aborsi. Tetapi ternyata masih banyak terjadi. Dan dokter-dokter yang praktek gelap itu laku keras. Bahkan sampai kalau prakteknya sehari bisa sampai ada 7 pasien. Dulu kita pernah mendengar berita di Surabaya. Sampai halaman belakang rumah dari poliklinik itu penuh dengan kuburan janin-janin. Yang kadang mungkin masih berupa darah, yang kadang mungkin masih berupa tulang-tulang lembut, tetapi ternyata itu sudah bertahun-tahun terjadi. Kita tentu saja mendukung gerakan pro-life, anti-aborsi, mendukung gerakan bagaimana kita ingin pro terhadap kehidupan, mengangkat kembali orang-orang yang tidak berpengharapan. Injil hari ini bicara tentang Maria yang menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Maka hari ini gereja merayakan pesta Maria menerima kabar sukacita. Maria dalam biliknya yang bertunangan dengan Yusuf itu tiba-tiba mendapat kunjungan malaikat Gabriel. Dikatakan, "Salam ya Bunda, Tuhan menyertaimu." Apa arti salam itu? Engkau yang terpuji, yang kudus. Kepadamu engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lalu bagaimana hal itu terjadi? Sebab saya ini belum bersuami. Ketahuilah, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sehingga yang kau lahirkan itu akan disebut yang kudus dari Allah. Jawaban Maria dengan penuh kegetiran, atau bukan kegetiran tetapi kegamangan, tetapi juga kegembiraan, pengharapan. "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maka malaikat itu langsung meninggalkan Maria. Dan Maria di dalam biliknya merasakan kegembiraan itu. Tetapi juga kesulitan, tantangan di depan. Karena dia belum menikah, masih bertunangan. Dan kemudian dia merasa ragu-ragu. Saudara-saudari yang terkasih, orang sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada kehidupan. Orang sangat mengharapkan anak keturunan. Orang kadang-kadang justru di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Tetapi di tempat lain banyak orang menggugurkan kandungannya sendiri, janinnya sendiri. Mungkin karena malu, mungkin karena tidak suka, mungkin karena banyak alasan. Tetapi yang jelas itu membunuh janin yang sudah terbentuk. Maka keprihatinan ini menjadi suatu keprihatinan yang sungguh-sungguh nyata dalam dunia sekarang, di mana pergaulan semakin bebas. Di dunia modern di mana tidak ada lagi sekat-sekat, moralitas sudah tidak muncul lagi. Maka akhirnya mereka semua tidak hati-hati dan akhirnya resiko dari kesalahan ditutup dengan kesalahan yang lain, yaitu pengguguran tadi. Saya bersyukur, kita semua bersyukur, muncul gerakan pro-life, gerakan di mana banyak orang mendukung kehidupan.
Tidak hanya kehidupan janin, tetapi juga kehidupan orang-orang yang dihukum mati supaya ditolak. Kehidupan orang-orang artinya ditolak hukuman matinya, supaya orang-orang juga semakin berpikir bahwa pro-life itu tidak hanya anti aborsi, tetapi juga memberi semangat kepada orang-orang yang putus asa, memberikan kehidupan bagi lingkungan hidup yang sudah mulai dibunuh, dienyahkan karena kerakusan manusia untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dalam situasi atau cara instan. Maka saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria akan mengandung dan melahirkan penyelamat bayi Yesus. Maka Bunda Bumi ini juga mengandung dan melahirkan seluruh benih-benih yang ada di dunia ini. Entah itu hewan-hewan, tanam-tanaman yang mulai langka, yang mulai habis karena digorok oleh keserakan manusia, dan juga tentu saja semua kehidupan yang nyata tentang manusia. Ketika kita langsung memojokkan orang, kita pun membunuh orang itu. Walaupun orang itu masih hidup, tetapi stigma yang ada dalam dirinya semakin membunuhnya, semakin tidak berpengharapan, dan dia pun seperti kadaver, mayat yang hidup karena sudah tidak punya semangat hidup lagi. Untuk seperti itulah kita diutus supaya kita memberi semangat bagi mereka-mereka yang putus asa, supaya kita pro-life bagi mereka-mereka yang ada dalam tahanan, yang membutuhkan pengharapan, bagi mereka-mereka yang ada di dalam keputusasaan, untuk memberikan sekedar secercah penghiburan. Maka di situ kita menjalankan usaha gerakan pro-life untuk selalu peduli kepada kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.